Halo Sobat Himavisi, selamat datang di program revisi Review Film Himavisi episode 2. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Sebelumnya kenalin, nama aku Aima Maulida. Seperti biasa kita akan mengulas film yang lagi booming di sosial media. Nah, kalian pasti sudah pernah dengar atau mungkin pernah baca cerita tentang KKN di Desa Penarikan. Nah, cerita yang diangkat menjadi film baru-baru ini akhirnya berhasil ditayangkan setelah menunggu selama 2 tahun gagal tayang akibat pandemi. Seperti yang kita ketahui, KKN di Desa Penari merupakan sebuah film garapan sutradara Awi Suryadi. Nah, film yang diperankan oleh Tisa Biani sebagai tokoh Nur dan juga Adinda Thomas sebagai Widya ini diadopsi dari kisah nyata yang ditulis oleh akun @simpleman di tweet Twitter pada tahun 2019 lalu. Nah, film ini menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang melakukan kegiatan KKN di sebuah desa terpencil bernama Desa Penari. Satu kelompok yang terdiri dari 6 mahasiswa ini akan mengalami berbagai kejadian ganjil selama pelaksanaan kegiatan KKN di desa tersebut. Banyak orang yang bilang kalau film KKN di Desa Penari ini benar-benar plek-ketiplek banget sama cerita yang beredar di Twitter. Kalau menurut kalian kira-kira kayak gitu nggak ya? Nah, selain itu, menurut produser Manoj Punjabi, film ini merupakan salah satu film dengan biaya produksi termahal yang pernah dibuat oleh MD Pictures loh. Nah, denger-denger nih ya, biaya yang dihabiskan bahkan mencapai kisaran 15 miliar rupiah. Wow, ini benar-benar angka yang bombastis bukan? Nah, Manoj Punjabi juga menjelaskan bahwa dalam produksi film ini menggunakan tipe lensa anamorphic lens yang budgetnya bisa dibilang cukup mahal loh. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambar wide angle supaya hasilnya lebih berbeda dari yang biasanya. Dari semuanya bisa kita lihat ya kalau produksi film KKN di Desa Penari ini benar-benar totalitas banget. Nah, daripada kalian penasaran lagi seperti apa sih, langsung aja kita simak review film KKN di Desa Penari versi revisi. Sobat Himavisi, sebelumnya aku mau jelasin kalau film KKN di Desa Penari ini terbagi menjadi 2 versi yang dirilis secara bersamaan pada tanggal 30 April 2022, yaitu versi uncut dan versi cut. Kedua versi ini tidak memiliki perbedaan yang menonjol dalam segi cerita. Untuk perbedaan yang terlihat dari kedua versi ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah dari durasi filmnya. Untuk film KKN yang versi cut memiliki durasi pemutaran 121 menit, sedangkan untuk versi uncut memiliki durasi yang lebih panjang 9 menit, yaitu 130 menit. Yang kedua adalah perbedaan dari segi konten yang dimuat. Jika dalam versi cut, kita akan melihat konten standar dunia perfilman Indonesia. Sedangkan dalam versi uncut, kita akan melihat konten bermuatan seksual dan adegan lain yang tak layak untuk penonton di bawah umur. Hal inilah yang mempengaruhi rating kedua versi film KKN. Untuk versi cut, rating yang diberikan adalah 13+, sedangkan untuk versi uncut, rating yang diberikan adalah 17+, karena memuat konten seksual. Film KKN di Desa Penari ini sangat menarik perhatian. Hal ini terbukti dari pertama kali film dirilis. Sebagian besar bioskop di Indonesia penuh. Jumlah penontonnya pun mencapai 315.486 orang. Bahkan banyak orang yang kehabisan tiket waktu mau nonton film KKN ini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dalam 17 hari penayangan sejak dirilis, film ini telah berhasil meraup lebih dari 6 juta penonton. Hanya milik sang penari, penguasa. Hal lain yang menarik dari segi cerita film ini adalah cerita yang dibawakan berasal dari penggabungan 2 sudut pandang antara tokoh Nur dan Widya. Nah, ini terlihat pada scene di mana tokoh Widya terbangun tengah malam dan mencari tokoh Nur. Ia mendapati Nur yang sedang menari kesurupan di depan rumah.
Namun dari sudut pandang Nur, justru dia yang sedang melihat Widya yang menari bersama ular pada waktu itu. Nah, dari scene ini udah kelihatan jelas kalau film ini tuh ceritanya merupakan gabungan dari dua sudut pandang tokoh antara tokoh Nur dengan tokoh Widya. Salah satu aktris yang menarik perhatian di film KKN Desa Penari adalah Adinda Thomas yang memerankan tokoh Widya. Dalam salah satu scene, Widya harus beradegan tertidur dengan dililit ular asli. Hal ini dikonfirmasi langsung dalam video interview para pemain KKN di Desa Penari di YouTube MD Pictures. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. Lokasi film yang digunakan sangat mendukung sekali buat syuting film horor. Ditambah dengan background yang diiringi musik gamelan dan musik-musik lainnya, serta sound efeknya yang mampu menciptakan suasana seram. Jumpscare yang sering muncul dalam adegan-adegan tertentu juga membuat film ini menjadi tidak membosankan dan monoton. Nah, dari segi audio juga sangat berperan penting dalam membangun unsur horor pada film KKN Desa Penari. Karena apa yang kamu bawa ke dalam desa ini? Berikutnya adalah dari segi wardrobe. Nah, wardrobe ini juga ikut andil dalam menunjukkan unsur tradisional di film KKN. Hal ini meliputi wardrobe-nya penari Badara Wuhi dan juga para pemain musik di scene hajatan desa. Ojo diterusno yondo. Luwih apik awakmu gak usah melok-melok. Dari keseluruhan ceritanya, menurutku film ini worth it loh buat ditonton. Karena mengandung nilai-nilai kehidupan sosial bermasyarakat yang gak boleh kita contoh ya teman-teman. Film ini mengajarkan kita untuk tidak berkata kasar dan selalu menjaga adab. Apalagi di tempat orang lain. Karena kita gak pernah tahu kan apa yang akan terjadi nantinya kalau kita melanggar etika di tempat itu. Intinya, kita harus selalu berhati-hati dimanapun kita berada, jaga sikap dan jaga mulut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apa gue bilang aja ya? Woke up cold and out of touch. The photos and the memories will never be enough. But if I could walk those gitu dong, cantik. streets today, would you still feel so far away? Do you remember when I died? Stepped on that airplane and let it take me from your side on the last day of July. Halo Sobat Himawisi sekalian, selanjutnya kita akan menampilkan beberapa tanggapan dari penonton tentang film KKN di Desa Penari. Kalau menurut pribadi saya sendiri, film KKN itu bagus. Terus alur ceritanya itu juga bagus. Terus sangat kayak pesan moralnya itu dapat banget gitu. Menurut saya film Desa KKN ini menarik ya, karena udah lama juga kita nggak disajiin film horor, terus kita juga udah nunggu-nunggu dari treatnya ini dikeluarin gitu kan, terus akhirnya keluar bukunya, terus keluar filmnya, dan ya menarik sih. Ya menurut saya bagus, cuma kurang sesuai sama ekspektasi saya sih. Yang nggak saya suka itu yang pertama dari segi ya itu tadi trailernya kan terlalu banyak di sosial media lain, sehingga pas saya ingin lihat di bioskop nggak ada yang bikin saya kayak takjub atau benar-benar greget. Terus yang kedua dari cara dia memakai make up di para pemainnya, kayak di hantunya itu menurut saya kayak terlalu biasa aja ya, meskipun itu menurut saya bagus tapi masih kurang
kurang bagus daripada di film luar negeri. Suka, karena di dalam itu kayak ada unsur seni dalam Indonesia, terus ada kayak tentang pesan moralnya gitu. Ternyata bayangannya nggak apa ya, karena kita ngebaca terus ngebayangin sendiri ya, habis itu difilmkan nyata seperti itu, menurut saya kurang menarik sih, dan biasa aja, lebih ke biasa aja. Kalau saya pribadi ngasih ratingnya 7,5/10. 7,5/10. Untuk rating sendiri dari aku 6/10 sih untuk filmnya. Kalau menurut saya sih 8/10. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah tanggapan dari para penonton tentang film KKN di Desa Penari ini. Sekarang aku juga mau menanggapi beberapa respon dari teman-teman. Yang pertama, kita mulai dari respon mengenai make up arwah penduduk desa. Nah, make up jenis ini disebut juga dengan special effect make up atau SFX make up. Nah, banyak yang merespon SFX make up pada film KKN di Desa Penari terkesan tidak menakutkan. Menurut Apatis Vian, penggila film horor yang kini terjun menjadi seorang film programmer, dia beranggapan bahwa kualitas para SFX make up artis di tanah air ini masih sangat jauh jika dibandingkan dengan mereka yang ada di Hollywood. Hal ini jelas berbeda karena terbatas dengan kecanggihan teknologi dan juga materi-materi yang tersedia di sana dibandingkan yang ada di Indonesia. Nah, jadi itulah kenapa make up horor di film KKN Desa Penari ini terkesan kurang menakutkan dan kurang memuaskan bagi penonton. Film merupakan karya yang berbentuk audiovisual, sedangkan cerita tertulis adalah sebuah karya tulis yang hanya bisa dinikmati dengan berimajinasi atau membayangkan apa yang ada dalam tulisan tersebut. Nah, kalau kita membaca cerita KKN di Twitter, pasti kita juga akan membayangkan bagaimana visualisasi dari setiap adegan yang ada di cerita itu. Nah, masalahnya imajinasi setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Jadi itulah kenapa banyak orang yang bilang kalau filmnya nggak sesuai ekspektasi. Aku juga mau berpesan sama teman-teman semua, sebenarnya nggak ada karya yang jelek. Semua karya yang dihasilkan itu pasti bagus. Karena apa? Karena setiap karya itu punya penikmatnya masing-masing. Jadi kalau kalian ngerasa karya yang kalian lihat itu jelek, mungkin kalian bukan salah satu dari penikmatnya itu. Nah, jadi gimana kalau menurut kalian sendiri? Apakah film KKN di Desa Penari ini worth it buat ditonton atau enggak? Biar bagaimanapun juga kita udah nunggu lama banget loh, selama 2 tahun buat nunggu film ini tayang. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lagi, ada sesuatu yang mau lewat nih. Makasih ya Pak, udah ngizinin kami buat nginep sementara di rumahnya Bapak. Oh iya nak, sama-sama. Nah, sebelum aku tutup review film kali ini, aku mau ngebaca ini beberapa review dari teman-teman kita yang kemarin udah masuk di Instagramnya @himavisi.unej. Oke ya teman-teman, jadi yang pertama, ini ada dari Instagram @jovi_pascal. Katanya bagus, tapi tidak sesuai ekspektasi. Masa sih? Yang selanjutnya ini ada dari @argas_bagas. Katanya alurnya to the point. Alurnya to the point. Oke. Lalu berikutnya ini ada dari @faradilanggi_22.
Kalau dari aku rate-nya 7/10 sih, soalnya endingnya kurang memuaskan, terus gak sesuai ekspektasi. Jadi bisa dibilang banyak yang ngomong gak sesuai ekspektasi ya teman-teman ya. Wah, sayang sekali ya teman-teman karena waktu kita sangat terbatas. Saatnya kita tutup review film kita kali ini. Tapi sebelumnya aku mau ngasih info nih buat kalian semua. Dengar-dengar nih ya, dengar-dengar film KKN di Desa Penari ini bakal ada versi extended dengan durasi penayangan 3 jam loh. Wow. Tapi pihak produser sendiri itu belum mengkonfirmasi lebih lanjut info terkait yang berkaitan dengan berita yang beredar saat ini. Jadi benar atau enggaknya itu kita belum tahu secara pasti. Nah, kalau menurut kalian sendiri ini gimana nih teman-teman? Misalnya ternyata beneran ada gitu ya film KKN di Desa Penari yang versi extended ini, kalian kira-kira bakal nonton lagi nggak? Kalau aku sih pastinya nonton dong, karena pasti lebih seru dong. Siapa tahu adegan angkatnya ini bisa lebih panjang gitu ya. Oke, bercanda. Nah teman-teman, segitu dulu ya review film kita kali ini. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe ya. Nah terima kasih banyak sudah mau menyaksikan konten revisi episode 2. Sampai jumpa di konten revisi selanjutnya. Bye!